eksekusi belasan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat ratusan warga berusaha mengadang dan mempertahankan tempat tinggalnya. Eksekusi belasan rumah warga di perumahan Puri Asih Sejahtera Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara ratusan warga dan petugas gabungan yang ingin melakukan eksekusi terjadi. Ratusan warga yang sudah menempati rumah puluhan tahun ini berusaha mempertahankan rumah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Salah satu warga menyebut rumah yang akan dieksekusi sudah membayar secara tunai. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan alamat dan nama jalan. Warga meminta pengadilan untuk memperbaiki alamat yang salah tersebut. Warisan dari orang tua kita. Beberapa orang tua dari kita ya memang udah meninggal. Cuman kan tiba-tiba aja prosesnya adalah pengeksekusian. Kita di sini tidak dikasih waktu. Ya, seharusnya kan dikasih waktu untuk menahan penundaan eksekusi. Sementara pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi mengatakan puluhan warga yang selama ini menempati rumah tersebut tidak memiliki surat tanah yang sah. 12 rumah yang kita eksekusi hari ini ya, itu berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi seperti itu ya Bapak-bapak semuanya ya. Dan eksekusi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Usai eksekusi rumah, rencananya warga yang menjadi korban nantinya akan dipindahkan ke wilayah Jati Asih selama 3 bulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah toko di Ciledug, Tangerang, Banten terbakar. Belum diketahui apa penyebab kebakaran tersebut, namun banyak warga menonton membuat lalu lintas di sekitar lokasi macet. Asap hitam membumbung tinggi dari lokasi kebakaran. Peristiwa kebakaran ini menjadi tontonan warga hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi. Hingga berita ini tersebar di media sosial, belum diketahui penyebab kebakaran yang diduga toko baju yang berada di belakang sebuah masjid ini. Pemirsa, sebuah pabrik furniture di Jepara, Jawa Tengah habis terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat percikan api saat pekerja melakukan pengelasan atap pabrik. Apa? Aku mau ngerti mender apa kayak belengkap banget. Kobaran api disertai asap hitam pekat melahap habis pabrik furnitur di Desa Kecapi, Jepara, Jawa Tengah, Selasa sore. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api kian membesar dan cepat menghanguskan isi pabrik hingga sulit dipadamkan. Kebakaran diduga akibat percikan api saat pekerja tengah melakukan pengelasan atap bangunan di lantai 2. Tanpa disadari, percikan api jatuh mengenai bahan-bahan furnitur seperti kertas packing, kain, busa, serta kayu. Diduga penyebabnya adalah karena ada aktivitas pengelasan yang kurang safety ya. Jadi ada pengerjaan atap, kemudian percikannya ini mengenai benda yang pemicunya ini dari tadi kertas dan foam yang kena. Api baru bisa padam hingga malam hari usai kerahkan 13 mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, pabrik alami kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri nekat menyandra seorang wanita parubaya di Kota Pinang, Sumatera Utara. Korban sempat diancam dengan senjata tajam sebelum pelaku akhirnya ditangkap warga. Itu ibu itu udah tua, jangan kau ancam. Yang di kamar keluarkan. Siapa di kamar? Nggak ada. Ada. Menggunakan senjata tajam, pelaku menyandra seorang wanita parubaya di rumahnya di wilayah Kampung Jawa Tekongan Gereja, Kota Pinang.
Sejumlah warga sempat bernegosiasi dengan pelaku agar melepas korban, namun upaya tersebut tidak berhasil. Khawatir akan keselamatan korban, warga pun mundur dan mengosongkan area sekitar lokasi penyanderaan. Aku enggak. Kenapa bisa ibunya yang kau sandra? Iya, udah itu. Ada orang tahu. Aku pernah ada handphone. Iya. Alih-alih berhasil negosiasi, korban justru dibawa pelaku keluar rumah. Namun saat pelaku lengah, warga berhasil menangkapnya. Warga yang geram sempat mengeroyok pelaku, beruntung Dr. Richard Lee hari ini diperiksa Polda Metro Jaya usai jadi tersangka kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif atau doktif. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Richard Lee diperiksa Polda Metro Jaya. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus produk kosmetik yang dilaporkan Dr. Samira Farahnaz alias dokter detektif. Richard Lee tersandung kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan pelindungan konsumen. Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara yang digelar penyidik Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di Polda Metro Jaya. Selamat sore Kevin, ada perkembangan terbaru apa terkait pemeriksaan atau perkembangan kasus Dr. Richard Lee? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Hingga saat ini dari Dr. Richard Lee masih dilakukan pemeriksaan di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, yang mana sampai dengan saat ini berarti hampir 4 jam ini pihak dari Dr. Richard Lee telah masih diperiksa oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Namun ada yang menarik perhatian kami awak media di sini, Davi dan pemirsa, pada saat Dr. Richard Lee ini tiba di gedung Ditreskrimsus, karena pada saat tiba ini Dr. Richard Lee bisa langsung turun tepatnya di posisi lobi di belakang saya saat ini di gedung Ditreskrimsus, yang mana seharusnya bila para tersangka ini ingin diperiksa di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hanya bisa turun di posisi depan dari gedung ini. Maka inilah yang tadi menjadi tanda tanya, mengapa ini Dr. Richard Lee bisa turun di dalam lobi gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dan memang sampai dengan saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi terkini, karena dari Dr. Richard Lee sendiri maupun juga didampingi oleh kuasa hukumnya masih berada di dalam, karena pada saat tadi turun pihak dari Dr. Richard Lee tidak memberikan statement apapun kepada awak media dan langsung masuk ke dalam gedung ini. Dan ini merupakan salah satu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan dari pihak kepolisian, terutama dari penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dari Dr. Richard Lee ini pada tanggal 15 Desember 2025 lalu. Yang mana memang ini merupakan salah satu buntut perseteruan antara Dr. Richard Lee dan juga dokter detektif atau doktif atau Dr. Samira Farahnaz yang menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu, terutama di akhir tahun kemarin. Yang mana sebelumnya pemirsa ini merupakan saling lapor antara kedua dokter ini, yang mana Dr. Richard Lee ini melaporkan kepada pihak kepolisian karena diduga dokter detektif ini melakukan pencemaran nama baik, karena diduga Dr. Richard ini melakukan praktik di salah satu kliniknya secara ilegal. Kemudian dari dokter detektif ini juga melaporkan kepada pihak kepolisian karena pada saat membeli produk, setidaknya ada 3 produk, David dan pemirsa. Yang pertama terkait dengan produk White Tomate. Ketika dilakukan pengecekan, ternyata produk kecantikan tersebut tidak mengandung adanya kandungan white tomato. Kemudian kedua, produk DNA salmon yang ketika diterima oleh dokter detektif ini tidak lengkap atau tidak ada tutupnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan
produk kecantikan Miss V Stem Cell yang dibeli oleh Dr. Richard Lee terhadap dokter detektif. Kemudian pada saat diterima, ternyata ini merupakan produk yang tidak sesuai dengan yang dijual dari Dr. Richard. Maka inilah yang menjadi dasar dari keduanya saling melapor, dan sebelumnya dokter detektif ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian pada tanggal 12 Desember lalu. Maka sampai dengan saat ini kami masih terus menunggu update terkini bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan dari pihak di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada sore hari ini. Davi. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Atalia Praratia resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun itu pun kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Dikabulkan, namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Atalia Praratia telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Atalia Praratia mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, biduk rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratia terguncang sejak terungkap dugaan perselingkuhan RK dan Lisa Mariana. Atalia pun menggugat cerai RK setelah pernikahan yang berjalan selama 29 tahun tersebut. Kemesraan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia sang istri yang kerap dibagikan di media sosial kini tinggal kenangan. Biduk rumah tangga Atalia diguncang usai Ridwan Kamil dituduh menghamili dan memiliki anak dari selebgram Lisa Mariana. Meski hasil tes DNA membuktikan bahwa anak dari Lisa Mariana bukan anak Ridwan Kamil, fakta bahwa keduanya sempat menjalin hubungan asmara mengguncang rumah tangga RK dan Atalia. Sejak dugaan perselingkuhan terungkap, RK dan Atalia istrinya jarang terlihat tampil bersama. Masalah yang dihadapi Ridwan Kamil datang bertubi-tubi setelah ia kandas dalam Pilkada Jakarta 2024. Selain terseret tuduhan perselingkuhan dengan Lisa Mariana, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat ini juga terseret kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Jabar dengan kerugian negara sekitar 222 miliar rupiah. KPK telah memeriksa Ridwan Kamil. Penyelidikan kasus korupsi ini masih berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kepala keluarga masih menempati area tempat pemakaman umum TPU Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur. Warga bertahan lantaran menunggu direlokasi yang dilakukan secara bertahap. Sejumlah kepala keluarga masih menempati bangunan semi permanen di atas tempat pemakaman umum Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur. Warga yang saat ini masih bertahan rencananya akan menjalani proses relokasi pada tahap terakhir, yaitu pada tanggal 12 Januari mendatang. Kendati demikian, tanggal 12 Januari bukan merupakan batas akhir pengosongan kawasan TPU Kebonanas, melainkan tahapan pengambilan kunci dan penyelesaian administrasi rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di TPU Kebonanas, Jakarta. Selamat sore,
Wenda, hingga sore hari ini, apakah seluruh warga sudah direlokasi semuanya? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemerintah Kota Jakarta Timur ini akan mengembalikan fungsi lahan di TPU Kebonanas yang selama ini ditinggali oleh warga. Nah, nantinya warga yang tinggal di TPU Kebonanas ini akan direlokasi tentunya dengan proses juga pendekatan yang humanis dan juga tentunya ada beberapa negosiasi dan nantinya warga ini akan direlokasi ke Rusunawa yang tentunya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, perpantauan kami sore hari ini di TPU Kebonanas memang masih banyak warga yang masih tinggal, dan tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga. Mereka mengatakan bahwa memang proses relokasi ini dilakukan secara bertahap, dan untuk warga yang masih tinggal di TPU Kebonanas ini mendapatkan di tahap terakhir, yakni di tanggal 12 Januari 2026 mendatang begitu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tadi kami mendapatkan informasi bahwa tanggal 12 Januari ini bukan batas akhir pengosongan lahan di TPU Kebonanas ini, tetapi adalah proses relokasi terakhir untuk pengambilan kunci Rusunawa dan juga penyelesaian proses administrasi. Nah, namun tadi juga kami sempat berbincang juga, tentu ada beberapa kekhawatiran terutama dari warga yang menggantungkan nafkah mereka ini, mencari nafkahnya di sekitar TPU begitu, dan tentu ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Bukan hanya tempat tinggalnya saja yang dijamin, tapi juga perlu difikirkan bagaimana ekonomi masyarakat yang direlokasi ini ke depannya akan seperti apa begitu. Dan tentunya setelah proses relokasinya selesai, lahan ini akan kembali dimanfaatkan untuk sebagai tempat pemakaman sesuai dengan awalnya seperti apa begitu. Dan tentunya nantinya juga ini bisa menjadi beberapa puluh petak lahan pemakaman yang baru setelah proses relokasinya selesai. Sementara demikian, Davi. Terima kasih, Wenda Nura melaporkan langsung dari TPU Kebonanas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan 21 situs judi online yang menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari slot, kasino, hingga judi bola. Hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti kris serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total ada 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator pembayaran dan penampungan dana perjudian online. Dari kasus ini, polisi berhasil menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran yang berbeda. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal termasuk tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Baris Krim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650 juta 717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian. Ribuan ton kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor masih menumpuk di permukiman warga di Desa Pengidam, Aceh Tamiang. Warga berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Ribuan ton gelondongan kayu berbagai ukuran menumpuk di Desa Pengidam, Kecamatan Banda Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kayu-kayu gelondongan itu menumpuk hingga mencapai 5 meter lebih. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh warga sekitar. Mereka hanya bisa berharap kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak diterjang banjir bandang. Jadi harapan kami dari masyarakat Kampung Pengidam, dari pemerintah desa, mudah-mudahan pemerintah mengizinkan kami untuk
mengelola kayu ini untuk dijadikan bahan rumah. Pada saat bencana melanda, puluhan rumah warga rata dengan tanah tersapu banjir yang membawa gelondongan kayu. Dan hingga hari ini, di lokasi perkebunan dan perumahan warga, gelondongan kayu masih menumpuk, belum ada tanda-tanda untuk segera dibersihkan. Dari Aceh Tamiang Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ambulans yang ditumpangi puluhan dokter relawan Kementerian Kesehatan terperosok di tengah lumpur dan air bekas material banjir di PD Jaya Aceh. Akses jalan yang masih tertutup lumpur pasca banjir bandang dan longsor menghambat misi kemanusiaan petugas. Sebuah mobil ambulans yang ditumpangi puluhan dokter relawan Kementerian Kesehatan terperosok di tengah lumpur dan air bekas material banjir di jalan lintas desa Blangcut menuju desa Menasah Dayakrut, Kecamatan Merah 2, Kabupaten PD Jaya Aceh. Ambulans ini menuju Puskesmas Meredu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi korban banjir bandang dan longsor. Selain terperosok ke dalam lumpur, mesin mobil ambulans pun mati, sehingga para dokter akhirnya menumpang mobil pickup milik warga yang melintas. PD Jaya guna untuk melakukan pelayanan kesehatan di beberapa tempat. Jadi ya saat di titik banjir ini mobil tiba-tiba mogok ya, terjebak banjir ya. Banjir. Oke, ini kita dari mana nih Bang? Dari relawan Kementerian Kesehatan ya, ini ditugaskan di PD Jaya selama 14 hari. Nah, mungkin hari ini teman-teman terjebak di lapangan, itu kita melihat bahwa situasi PD Jaya saat ini terutama di Kecamatan Merah 2 itu masih membutuhkan yaitu pembersihan. Saat ini ratusan tenaga kesehatan telah diterjunkan ke PD Jaya, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga gizi, hingga kesehatan lingkungan. Meski akses terbatas dan medan berat, misi kemanusiaan tetap berjalan. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Atasi masalah krisis air bersih, personil Brimob membuat sumur bor di lokasi pengungsian. Pembuatan sumur bor difokuskan di sejumlah titik pengungsian di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang tergabung dalam Satgas Aman Nusa II membuat sumur bor. Pembuatan sumur bor ini untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi warga di lokasi pengungsian. Diharapkan keberadaan sumur bor dapat menunjang kebutuhan air bersih serta membantu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pengungsian selama masa penanganan pasca bencana. Dari Tapanuli Tengah, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan huntara atau hunian sementara bagi korban bencana tanah bergerak di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat mengalami keterlambatan. Hingga awal Januari 2026, dari target 60 unit, baru 30% yang berhasil diselesaikan. Pembangunan hunian sementara di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat belum selesai. Dari target 60 unit huntara yang dibangun, baru 20 unit yang rampung. Keterlambatan pembangunan ini terjadi akibat cuaca yang tidak menentu dan sulitnya akses menuju lokasi, sehingga pengiriman material bangunan terganggu. Untuk mempercepat pembangunan, BNPB bersama BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sumatera Barat. Sementara itu, penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana yang tidak menempati huntara di Sumatera Barat telah mencapai hampir 90% dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, segera ditambah tenaga-tenaga profesional TK. Kalau misalnya tidak ditambah ini 1 bulan selesai, tapi kalau ditambah bisa jadi 2 minggu. Nah, kita pilih yang 2 minggu selesai. Meski menghadapi berbagai kendala di lapangan, BNPB tetap optimis pembangunan huntara dapat diselesaikan secepatnya. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.
Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah diduga warga negara asing asal Spanyol, korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jasad korban ditemukan di dalam bangkai kapal motor yang tenggelam. Pegang kakinya. Jasad korban yang merupakan warga negara Spanyol dievakuasi tim SAR gabungan dengan menggunakan KN SAR Puntadewa 250 untuk dibawa menuju Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Korban ditemukan di hari ke-12 pencarian pasca tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 26 Desember 2025 lalu. Penemuan korban bermula dari informasi nelayan setempat yang menemukan bangkai kapal Putri Sakinah. Korban diketemukan bersama dengan bodi kapal. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke Labuan Bajo. Selanjutnya tim begitu menemukan satu korban, tim melaksanakan penyelaman di bodi kapal dengan hasil nihil. Untuk tindakan lebih lanjut, jenazah korban selanjutnya diserahkan ke tim DVI Polres Manggarai Barat. Penemuan jasad korban ketiga ini kini masih tersisa satu korban yang belum ditemukan. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan di hampir seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara dalam 3 hari terakhir membuat 2 desa di Kabupaten Halmahera Barat diterjang banjir setinggi 3 meter. Ratusan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Banjir yang menerjang permukiman warga ini akibat hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang kemarin. Akibatnya air sungai di wilayah kecamatan setempat meluap pada Rabu pagi dan merendam ratusan rumah warga. Selain merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jembatan dan merendam jalan lintas kabupaten. Sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai total kerugian materi maupun korban jiwa. BPBD Halmahera Barat, personil TNI Polri dikerahkan ke wilayah setempat untuk membantu penanganan banjir. Aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Timur. Seorang pemain menendang dada lawannya dengan tendangan kungfu hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, menendang Firman Nugraha dari peserta Tulungagung di Stadion Gelora Bangkalan dalam lanjutan babak 3-2 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Sementara wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Selamat sore. Tadi bagaimana kondisi setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan? Sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada etikatnya. Gimana sekarang kondisinya dada? Boleh dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap, Mas Firman. Tidak hanya itu, Putra Jaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya. PSSI juga memberikan sanksi seumur hidup untuk pelaku agar tidak kembali menjadi atlet sepak bola. Diduga pelaku pemain Putra Jaya melakukan aksinya karena emosi lantaran klubnya kalah dari peserta Tulungagung. Akibat perbuatannya, pelaku juga terancam sanksi pidana. Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur menjatuhkan sanksi larangan bermain seumur hidup untuk Muhammad Hilmi Gimnastiar, pelaku tendangan kungfu di Liga 4 Zona Jawa Timur. Selain sanksi larangan bermain, PSSI Jawa Timur juga mendenda pelaku penendang sebesar Rp2.500.000.
Intinya dari keterangan termasuk yang bersangkutan Muhammad Hilmi Gimnastiar nomor punggung 23 yang melakukan tendangan berbahaya kepada pemain nomor punggung 15 Firman Nugroho Ardiansa, Pak Andis, setelah meminta keterangan dari Matchcom, dari perangkat pertandingan termasuk wasit, memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Ju pasal 49, intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup dan denda sebesar Rp2.500.000. Ini juga menjadi perhatian bagi pemain lain supaya bisa bermain secara fair play dan tidak gampang terprovokasi, mengikuti law of the game dan bermain karena demi karir di masa depan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Komisi Disiplin PSSI Umar Hussein. Selamat sore, Pak Umar. Selamat sore. Pak, menanggapi peristiwa ini, sikap Komdis PSSI seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Kita Komdis itu kan memang mempunyai kewenangan, mempunyai tugas untuk melakukan penegakan kode disiplin terhadap orang-orang, pihak-pihak klub yang melanggar kode disiplin. Nah, terhadap peristiwa yang terjadi kepada yang dilakukan oleh saudara Hikmatiar ini, kita memang bukan wewenang Komdis pusat secara langsung, tetapi respon atau putusan dari Panitia Disiplin PSSI Jawa Timur menurut kami sejalan dengan pikiran atau pandangan dari Komdis pusat dan federasi pada umumnya. Jadi semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi dan tidak ada lagi keputusan yang seperti ini. Sebenarnya kasihan juga dia dihukum seperti itu, gitu. Karena dampaknya juga panjang, gitu. Tetapi kalau tidak dilakukan putusan yang seperti ini akan menular dan akan dilakukan oleh pemain-pemain yang lain, sehingga sepak bola yang sehat dan bermartabat akan susah untuk diwujudkan. Demikian, Mas. Oke. Pak Umar, boleh dijelaskan lagi, Pak, definisi larangan bermain sepak bola seumur hidup seperti apa, Pak? Apakah memang larangan bermain sepak bola di liga profesional dan lain sebagainya ini juga termasuk di dalamnya? Ya, itu otomatis, itu yang utama ya. Semua kegiatan sepak bola resmi yang di bawah naungan PSSI. Itu yang dimaksud dengan pertandingan sepak bola seumur hidup. Kalau dia main dengan orang-orang terdekat dia, rekreasi, olahraga, ya silahkan aja. Oke. Kemudian muncul juga ini sorotan dari publik, terutama warganet yang berkelakar bahwa kalau begitu pindah cabang olahraga saja gitu, olahraga bela diri dan lain sebagainya. Apakah ini masih dimungkinkan, Pak, dari pemain sepak bola pindah cabang olahraga? Ya, kalau dia punya kemampuan untuk itu kan boleh-boleh aja. Cuman dia kan ingin berprestasi di sepak bola, cuman jalannya kan salah. Seperti kita tahu Zinedine Zidane itu kan atlet judo atau gulat, sehingga dia mempunyai kuda-kuda yang sangat kuat dan bermanfaat dalam dia berperan sebagai sepak bola, gitu kan. Tapi bukan untuk dipraktekkan di lapangan, gitu. Beberapa atlet yang lain saya juga kenal, gitu ya, mereka memang atlet bela diri, gitu. Tapi dia lebih memilih jalur di luar bela dirinya, gitu. Atau dia menekuni beberapa bela diri, itu ada juga begitu. Jadi kalau saudara Hikmatiar ini memang mempunyai latar belakang atlet bela diri dan dia memang punya prestasi itu, kita pun nggak segan-segan untuk mengarahkan kepada cabang olahraga bela diri yang dia ikuti. Oke. Nah, kejadian ini ternyata bukan yang pertama kali. Sebelumnya aksi kekerasan dalam sepak bola juga pernah terjadi di laga Liga 4 Piala Gubernur Yogyakarta antara Universitas Ahmad Dahlan atau UADFC kontra KV Jogja FC. Nah, ini kan bukan yang pertama kali, Pak Umar. Dari catatan Komdis, sudah berapa kejadian serupa ini tercatat, Pak, pernah terjadi?
Kalau yang sedang berjalan ini kita yang baru tahu ya 2 ya, Jawa Timur sama yang di Jogja tadi. Tapi yang parah itu yang kejadian tahun 2009, Jumadi Abdi yang sampai meninggal setelah mengalami tendangan horor itu ya, di mana organ-organnya ada yang pecah ya sehingga tidak bekerja maksimal, kemudian 2-3 hari kemudian dia meninggal. Itu menakutkan dan mengerikan gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini bisa dicegah tidak hanya oleh Komdis. Wasit yang di lapangan juga harus jeli, harus tegas. Kadang-kadang hukuman yang diberikan kasus yang Jumadi Abdi kan cuma di kartu kuning gitu. Sehingga kemudian pelanggaran sekeras itu seharusnya udah kartu merah langsung. Dengan kartu merah langsung itu memberi peluang pada Komdis untuk menambah hukuman sebagaimana amanat dari kode disiplin. Jadi untuk pertandingan selanjutnya agar sehat, kita juga menghimbau kepada korps wasit untuk bisa bekerja lebih profesional. Itu Pak. Oke. Banyak sekali pemicu emosi kadang-kadang dari situ. Kalau dari catatan Komdis ini kan terjadi di Liga 4 Pak. Apakah liga-liga yang lain juga se-ekstrim ini katakanlah atau pernah tercatat Pak? Ya kalau yang seperti ini banyak juga ya. Ada beberapa bahkan sampai meningkat ketawuran, kerusuhan. Tapi pernah semua, saya kan data persisnya saya nggak hafal ya. Tapi sampai liga yang berjalan ini hampir belum ada yang terjadi di liga atas ya. Di liga 1 itu belum pernah gitu ya. Tapi nanti biasanya ya, menjelang akhir kompetisi itu timbul pelanggaran-pelanggaran keras di antara klub-klub yang sedang berebut naik ke puncak tangga klasemen atau yang menghindari degradasi. Nah, di situ seringkali terjadi kekerasan-kekerasan karena tidak bisa mengontrol karena ambisi dari klub maupun ambisi dari masing-masing atlet, gitu kan. Itu yang perlu juga diwaspadai, terutama untuk partai-partai tertentu yang secara kebiasaan sering menimbulkan kerusuhan. Misalkan klub A dan klub B, klub C dan D, itu kalau ketemu mesti ekstra pengamanan. Pak, kalau ini bisa ada unsur pidananya nggak sih Pak? Artinya kalau misalnya yang bersangkutan dengan sengaja kemudian efeknya fatal begitu, apakah nanti mekanismenya seperti apa Pak? Kalau unsur pidana ini di luar. Sebenarnya gini ya, hukum olahraga dan hukum pidana sejak awal itu dipisahkan ya. Contoh misalkan, olahraga bela diri itu kalau disorot dari sisi hukum pidana semua itu masuk penjara semua itu kan. Tetapi kan sudah ada kekhususan tentang hukum olahraga. Cuman kalau memang ada kegiatan-kegiatan pidana dilakukan di lapangan olahraga, ya bisa aja, cuman siapa yang bisa membuktikan bahwa ini sebuah tindakan pidana yang sengaja gitu kan. Itu misalkan ekstrim sekarang ya, ekstrim wasit dianiaya atau dikeroyok di dalam lapangan, apakah cukup hanya dengan sanksi sesuai dengan kode disiplin gitu kan, apalagi kalau kemudian mengakibatkan cacat atau meninggalnya seseorang gitu kan. Jadi artinya memang secara teoretik tidak ada tempat, tidak ada wilayah yang tidak bisa dimasukin oleh penyidik atau aparat hukum daerah yang kebal hukum. Tetapi sudah ada pembagian tugas, ya bahwa hukum olahraga ranahnya sendiri, atau hukum pidana umum ranahnya sendiri. Atau misalkan terjadi penggunaan narkotik di dalam dunia olahraga, ya bisa jadi itu akan juga selain dia kena sanksi etik di dalam melalui hukum olahraga, ada kemungkinan dia kemudian juga dilanjutkan dengan hukum pidana gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mas. Terima kasih Pak Umar Hussein, Ketua Komdis PSSI sudah bergabung sama kami di Anju Sore. Selamat sore Pak, sehat selalu. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sewakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Heliana diperiksa oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan ijazah palsu miliknya. Heliana diperiksa dengan berstatus sebagai tersangka. Heliana tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 9.30 pagi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.
12 ya. Heliana diperiksa oleh penyidik Bareskrim sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Heliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan KPU saat pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD dan Bupati. Nilai akademiknya. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan mengklaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. S1-nya, karena kampus 2024 sudah tutup. Pertama, saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya, dan saya menghormati itu. Lalu terkait ijazah, dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat, dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018, itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita. Sementara itu, sidang gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan pembuktian ijazah Jokowi batal digelar karena surat bukti yang disampaikan penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Partai Demokrat laporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga unggah kabar bohong tentang SBY yang terlibat dalam isu ijazah palsu Joko Widodo. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pasca tudingan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Partai Demokrat resmi melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Pasca beredarnya tudingan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Partai Demokrat resmi melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. 4 akun media sosial tersebut diantaranya ada 3 YouTube yang dilaporkan. Pertama, @agrifanani. Kedua, @bangboyytn. Ketiga,
@kajianonline. Sementara ada satu akun TikTok yang dilaporkan, yakni @sudirowibudiusmp. Partai Demokrat meminta polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 4 akun media sosial itu. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan Indonesia dalam upaya swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu siang. Dalam kesempatan ini, Presiden meresmikan keberhasilan Indonesia dalam upaya swasembada pangan. Produksi beras nasional melonjak tajam sepanjang 2025 hingga menembus 34,71 juta ton. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah Indonesia dan menjadi fondasi utama menguatnya ketersediaan pangan. Presiden juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kondisi cadangan beras di gudang-gudang pemerintah, tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, yakni 3 juta ton. Bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan. Terima kasih. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada. Swasembada pangan dicapai berkat kerja keras dan kolaborasi lintas sektor. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian swasembada pangan dalam 1 tahun masa pemerintahannya dari target sebelumnya selama 4 tahun. Dari Karawang, Jawa Barat, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan. Dalam momen panen raya di Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo sempat mencicipi sejumlah makanan hasil panen. Di antaranya mencicipi susu dari peternak sapi lokal dan melon hasil panen petani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencicipi segelas susu dari hasil olahan peternak. Sambil menikmati susu, Prabowo juga berbincang dengan sejumlah peternak. Momen itu berlangsung saat acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain mencicipi susu sapi lokal, Prabowo juga mencicipi hasil panen Betawi yakni buah melon. Prabowo tampak menikmati potongan buah melon di gerai petani buah-buahan. Prabowo juga sempat melihat-lihat gerai pangan yang berupa produk beras, benih padi, garam hingga gula yang dijajakan oleh para petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman salah panggil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi Ridwan Kamil. Momen ini terjadi saat Menteri Pertanian Amran membuka acara panen raya di Karawang, Jawa Barat. Ada Pak Ridwan Kamil. Astagfirullah. Ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman salah panggil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi Ridwan Kamil. Momen ini terjadi saat Menteri Pertanian Amran membuka acara panen raya dan mengumumkan swasembada pangan di Cilebar, Karawang, Jawa Barat. Usai salah sebut nama, Amran sendiri sempat terkejut dan buru-buru membetulkan sapaan kepada Deddy Mulyadi. Para gubernur, ada Pak Ridwan Kamil. Astagfirullah. Ini Kang Deddy Mulyadi.
Jadi beliau saya selalu jadi ini harus potong kambing ya. Kalau salah nama, maaf Pak Gubernur, sahabatku sering telepon-teleponan, Pak Mentan, ada irigasi, saya sangat dekat beliau. Nanti bantuan ada. Salah sebut nama Gubernur Jawa Barat dibalas riuh oleh hadirin yang hadir dan tawa dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Amran pun meminta maaf atas kehilafannya dan melanjutkan sambutannya yang memuji para menteri hingga kepala lembaga yang telah membantu mewujudkan target swasembada pangan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa besar-besaran kaum Yahudi ultra-ortodoks di Yerusalem yang menentang undang-undang wajib militer Israel berakhir tragis. Seorang remaja tewas dan 3 lainnya luka-luka usai sebuah bus menabrak kerumunan massa yang memblokir jalan. Sebuah bus dilaporkan menabrak kerumunan pengunjuk rasa di kawasan ultra-ortodoks Yerusalem. Bus tersebut sempat menabrak 3 pejalan kaki sebelum akhirnya melindas seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun. Korban dilaporkan terjebak di bawah kendaraan dan mengalami luka parah. Para medis menyatakan korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 remaja lainnya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis. Sebelumnya, aksi yang diikuti ribuan pengunjuk rasa ini awalnya berlangsung sebagai protes terhadap rencana pemerintah Israel yang mewajibkan kaum Yahudi ultra-ortodoks mengikuti dinas militer. Namun situasi kemudian berubah ricuh. Kepolisian menyebut sekelompok orang memblokir lalu lintas, merusak bus, membakar tempat sampah, serta menyerang petugas dan jurnalis di lokasi demonstrasi. Isu wajib militer bagi kaum religius merupakan masalah sensitif yang mengancam stabilitas pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu kini berada di posisi sulit. Di satu sisi didesak oposisi untuk menambah personel militer, sementara di sisi lain partai-partai ultra-ortodoks yang menjadi sekutu utamanya mengancam akan runtuhkan koalisi jika undang-undang wajib militer disahkan. Pasukan militer Israel menyergap Universitas Birzeit di tepi barat Palestina dan menembaki mahasiswa dengan peluru tajam. Sedikitnya 3 mahasiswa Palestina terluka dan puluhan lainnya sesak napas akibat gas air mata. University has turned into a war zone. Israel forces are now raiding it. No one can go in and out from the university. It's all surrounded. Seems that he's aiming to shoot. They're now shooting live bullets. Pasukan militer Israel melakukan penggerebekan terhadap gedung kampus Universitas Birzeit di tepi barat Palestina saat 8.000 mahasiswa berada di dalam area kampus. Dalam penggerebekan tersebut, tentara Israel merusak gerbang utama dan memasuki sejumlah gedung serta fakultas. Pasukan Israel juga melepaskan tembakan peluru tajam, gas air mata, dan granat kejut saat memasuki kawasan kampus dan memicu kepanikan di kalangan mahasiswa serta tenaga pendidik. Tim medis melaporkan ada 3 mahasiswa yang mengalami luka tembak di bagian kaki dan 2 mahasiswa terluka setelah terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Sementara itu, puluhan mahasiswa dan staf kampus dilaporkan mengalami gangguan pernapasan akibat paparan gas air mata. Dalam penggerebekan tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Birzeit, Asef Khalil, turut ditahan oleh tentara Israel. Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Palestina pun mengecam keras aksi penggerebekan di kampus dan menilainya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang melindungi institusi pendidikan dan hak atas pendidikan. Warga Palestina di jalur Gaza Selatan kembali berduka. 4 warga termasuk seorang anak tewas dalam serangan terbaru Israel di Khan Yunis. Tentara Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah tenda yang menampung warga sipil pengungsi di Al-Mawasi Khan Yunis pada hari Selasa. Menurut Pusat Informasi Palestina, 4 warga Palestina termasuk seorang anak tewas dalam serangan tersebut. Sementara 4 orang lainnya terluka. Tentara Israel mengklaim serangan menargetkan Hamas yang sedang beroperasi di jalur Gaza Selatan. Langgar gencatan senjata, tentara Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon. 2 orang terluka.
Serangan dilancarkan ke sejumlah wilayah di bagian barat Lebanon pada hari Senin waktu setempat. Rekaman yang diambil dari Anan menunjukkan sebuah ledakan yang diikuti oleh kebakaran. Sedikitnya 2 orang terluka dalam serangan di lokasi-lokasi yang diklaim Israel sebagai bangunan milik Hizbullah dan Hamas. Israel telah melakukan banyak serangan di Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah mulai berlaku pada 27 November 2024. Pemirsa, anak Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah ayahnya ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat. Nicolas Maduro Guerra muncul di hadapan Majelis Nasional Venezuela dan memberikan dukungan langsung terhadap ayahnya. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Nasional Venezuela, Maduro Guerra mengucapkan terima kasih kepada rakyat Venezuela atas dukungan mereka terhadap ayahnya, Nicolas Maduro. Dirinya pun terakhir mengecam penangkapan ayahnya dan menyebut tindakan Amerika sebagai pelanggaran hukum internasional yang mengancam stabilitas global. Ia pun mengajak seluruh rakyat Venezuela berjuang untuk kebebasan ayahnya, Presiden Nicolas Maduro, dan anggota parlemen Cilia Flores yang tidak lain merupakan ibunya yang juga turut ditangkap. Dalam pidatonya, ia juga secara terbuka mendukung Presiden sementara Delcy Rodriguez yang dilantik menggantikan ayahnya. Anggota parlemen Venezuela juga menyuruhkan perjuangan serta menyatakan prioritas utama ialah pembebasan para pemimpin yang diculik dan para tawanan perang yang ditangkap dalam operasi militer Amerika di Venezuela yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Operasi militer Amerika ke Venezuela menuai kecaman luas di seluruh dunia. Gelombang protes atas penangkapan Nicolas Maduro pun meluas hingga ke Brasil dan India dan negara-negara di Eropa. Tak hanya ikut campur dalam urusan politik Venezuela, Presiden Donald Trump juga mengancam Iran. Trump akan menghantam jika Iran bertindak represif pada pengunjuk rasa. Selain Iran, Trump juga mengungkapkan rencana Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland. Unjuk rasa yang terjadi di Teheran, Iran tak lepas dari sorotan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran terkait gelombang unjuk rasa yang berlangsung akibat krisis ekonomi. Trump mengatakan akan merespon Iran jika aparat Iran bersikap represif pada pengunjuk rasa, apalagi jika ada pengunjuk rasa yang tewas. Killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Selain Iran, Donald Trump juga mengungkap Amerika Serikat tengah menjajaki cara untuk mengambil alih Greenland yang merupakan wilayah otonomi di bawah kekuasaan Denmark. Trump menyebut upaya tersebut sebagai prioritas keamanan nasional. Sebelumnya, ketertarikan Trump melebarkan wilayah AS ke Greenland sudah sejak tahun lalu. Trump menegaskan lokasi Greenland strategis dan memiliki kekayaan sumber daya mineral. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengecam keras wacana pencaplokan Greenland oleh Amerika Serikat. Ia mengingatkan bahwa pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat berarti berakhirnya aliansi militer NATO. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan ribu komuter di Belanda mengalami gangguan akibat salju lebat. Ratusan penerbangan di Bandara Schiphol pun harus dibatalkan. Puluhan ribu komuter Belanda menghadapi gangguan perjalanan yang parah karena hujan salju lebat dan suhu beku. Situasi ini memaksa pembatalan penerbangan dan penundaan lalu lintas kereta api dan jalan raya untuk hari keempat. Para penumpang harus menunggu di stasiun dengan kereta yang terparkir dan layar bertuliskan tidak ada layanan. Hal serupa juga terlihat di halte bus di seluruh kota. Para penumpang pesawat terus mengalami perubahan rencana perjalanan karena Bandara Schiphol Amsterdam membatalkan hampir 500 penerbangan pada Senin pagi dan menutup sementara akses masuk bagi penumpang.
Pembatalan ratusan penerbangan ini terjadi setiap hari sejak Jumat karena salju dan es masih terus berlanjut. Institut Meteorologi Kerajaan Belanda mengeluarkan peringatan kode oranye untuk beberapa provinsi, memperkirakan akan terjadi hujan salju lebih lanjut dan memperingatkan kondisi perjalanan yang berbahaya sepanjang minggu. Sindikat pencurian kabel listrik milik PLN di sejumlah gardu di kawasan Tambora, Jakarta Barat terbongkar. Aksi yang didalangi mantan teknisi PLN ini membuat PLN merugi ratusan juta rupiah dan pelanggan terdampak pemadaman. Buat apa? Pegangin ya. Tim Buru Sergap Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat meringkus 2 pencuri kabel listrik milik PLN di sejumlah gardu kawasan Tambora. Saat digeledah, ditemukan sejumlah perkakas yang digunakan saat pelaku bernama Ari dan Ngadiono beraksi. Keduanya juga mengenakan seragam pekerja PLN. Tarik. PLN ya. PLN. Nah, PLN. Ini PLN. PLN. Belakang, putar balik. Sebelumnya, sindikat pencurian kabel PLN ini viral di media sosial. Usai aksi mereka terekam kamera pengawas. Dan berbekal rekaman ini, polisi juga menangkap satu pelaku lagi bernama Eko Wahyudi di Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sindikat ini diotaki mantan teknisi PLN dan sudah beraksi selama 2 bulan terakhir. Para pelaku menjual kabel curian dengan harga murah yang hasilnya kemudian dibagi rata. Akibat pencurian ini, PLN merugi 220 juta rupiah dan pelanggan terdampak pemadaman. Para pelaku ini menyamar sebagai petugas PLN untuk mempermudah melancarkan aksi hukumannya. Lalu uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu salah satu tersangka itu atas nama N pernah menjadi teknisi PLN. Lalu 2 tersangka lainnya yaitu sebagai tukang. Sementara itu, pihak PLN meminta warga segera melapor jika melihat hal yang mencurigakan saat petugas PLN sedang bekerja di permukiman. Jadi kita juga tidak bisa melihat menghitung oh ini memang benar-benar pelakunya ini ataupun ini juga karena perlakuan pencurian. Tapi ini sangat mempengaruhi dari padamnya listrik di masyarakat. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pencuri nekat menyandra seorang wanita parubaya di Kota Pinang, Sumatera Utara. Korban sempat diancam dengan senjata tajam sebelum pelaku akhirnya ditangkap oleh warga. Diancam. Itu ibu itu udah tua, jangan kau ancam. Yang di kamar keluarkan. Siapa di kamar? Siapa di kamar? Ada. Enggak ada. Enggak ada. Ada. Menggunakan senjata tajam, pelaku menyandra seorang wanita parubaya di rumahnya di wilayah Kampung Jawa Tekongan Gereja, Kota Pinang. Sejumlah warga sempat bernegosiasi dengan pelaku agar melepas korban, namun upaya tersebut tidak berhasil. Khawatir akan keselamatan korban, warga pun mundur dan mengosongkan area sekitar lokasi penyanderaan. Aku tahu nggak? Kenapa bisa ibunya yang kau sandra? Iya, udah itu. Ada orang tua, aku pernah ada handphone. Iya. Alih-alih berhasil negosiasi, korban justru dibawa pelaku keluar rumah. Namun saat pelaku lengah, warga berhasil menangkapnya. Warga yang geram sempat mengeroyok pelaku, beruntung Aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Timur. Seorang pemain menendang dada lawannya dengan tendangan kungfu hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar, menendang Firman Nugraha dari peserta Tulungagung di Stadion Gelora Bangkalan dalam lanjutan babak 3-2 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit.
Sementara wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Selamat sore. Tadi bagaimana kondisi setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan? Sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada tiketnya. Gimana sekarang kondisinya dada? Boleh dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap, Mas Firman. Tidak hanya itu, Putra Jaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya. PSSI juga memberikan sanksi seumur hidup untuk pelaku agar tidak kembali menjadi atlet sepak bola. Diduga pelaku pemain Putra Jaya melakukan aksinya karena emosi lantaran klubnya kalah dari peserta Tulungagung. Akibat perbuatannya, pelaku juga terancam sanksi pidana. Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur menjatuhkan sanksi larangan bermain seumur hidup untuk Muhammad Hilmi Gimnastiar, pelaku tendangan kungfu di Liga 4 Zona Jawa Timur. Selain sanksi larangan bermain, PSSI Jawa Timur juga mendenda pelaku penendang sebesar Rp2.500.000. Intinya dari keterangan termasuk yang bersangkutan Muhammad Hilmi Gimnastiar nomor punggung 23 yang melakukan tendangan berbahaya kepada pemain nomor punggung 15 Firman Nugroho Ardiansa Pandis setelah meminta keterangan dari matchcom, dari perangkat pertandingan termasuk wasit, memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Ju pasal 49, intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup dan denda sebesar Rp2.500.000. Ini juga menjadi perhatian bagi pemain lain supaya bisa bermain secara fair play dan tidak gampang terprovokasi, mengikuti law of the game dan bermain karena demi karir di masa depan di dunia sepak bola. Aksi kekerasan dalam sepak bola juga terjadi di laga Liga 4 Piala Gubernur Yogyakarta antara Universitas Ahmad Dahlan atau UAD-FC kontra KAVI Jogja FC. Salah satu pemain klub KAVI melancarkan tendangan kungfu ke arah salah satu pemain. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini menyudahi kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Belum usai kasus tendangan kungfu saat laga Liga 4 Zona Jawa Timur antara Putra Jaya Pasuruan melawan Perseta Tulungagung, aksi serupa juga terjadi di Yogyakarta. Dalam pertandingan Liga 4 Piala Gubernur DIY yang mempertemukan Universitas Ahmad Dahlan atau UAD-FC kontra KAVI Jogja FC, pemain KAVI FC bernomor punggung 2, Dwi Aan alias Dwi Pilihanto, tiba-tiba melancarkan tendangan kungfu ke arah pemain UAD bernomor punggung 24 atas nama Amirul. Mirisnya wasit hanya memberikan kartu kuning ke pelaku, sementara korban terus bermain meski dalam kondisi kesakitan. Dalam pernyataan yang diunggah pihak klub, KAVI FC menyatakan permintaan maaf kepada klub UAD FC serta korban Amirul. Pihak KAVI FC menyatakan pemain mereka Dwi Aan berlaku ceroboh saat berusaha menyapu bola hingga kakinya mengenai wajah Amirul. Namun pihak klub hanya memberikan sanksi teguran keras ke pelaku. Pihak Komdis PSSI tegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam sepak bola harus ditindak melalui penegakan sanksi yang tegas dan jelas. Hal ini penting demi menciptakan iklim kompetisi yang sehat.